Shalom, halo Pitorikis, apa kabar hari ini? Lasso berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini berjumpa kembali dengan Lasso Ai yang akan memimpin kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo sebelum kita mulai, kita akan mengucapkan yel-yel kita. Anak-anak di rumah, Lasso ajak berdiri. Kita akan mengucapkan yel-yel kita bersama-sama dengan penuh semangat ya. 1, 2, 3. Pitorikis, yes, yes, yes. Pitorikis, Yesus, yes. Kita ulang lagi ya, sekali lagi anak-anak. Pitorikis, yes, yes, yes. Pitorikis, Yesus, yes. Anak-anak, kita harus memuji Tuhan selalu karena kasih Tuhan kepada kita tidak ada habis-habisnya. Mari kita angkat pujian memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Mari kita berdoa ya, tundukkan kepala, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pagi ini kami mau beribadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan hati dan pikiran kami, agar segala yang kami pujikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kehidupan kita dalam keadaan senang maupun susah. Tuhan Yesus selalu ada buat anak-anak dan Lasso juga. Mari kita angkat pujian, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Anak-anak,
firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom anak-anak, jumpa kembali dengan Lause. Tadi Lause barusan berolahraga. Karena Lause tahu kalau dengan berolahraga, tubuh kita bisa sehat anak-anak. Apalagi saat sekarang. Kita memang diwajibkan untuk berolahraga. Anak-anak di rumah ada yang suka berolahraga. Ya, Lause mau tanya juga anak-anak. Di sini ada nggak yang cita-citanya mau jadi seorang olahragawan atau atlet? Lause ambil contoh seorang atlet maraton anak-anak. Di mana atlet ini harus berlatih setiap hari. Mungkin dengan cara hari pertama dia harus latihan lari 1 kilometer tanpa berhenti. Kemudian hari kedua latihan lagi 2 kilometer. Hari ketiga, keempat, dan sampai hari-hari berikutnya. Sehingga di satu titik, di satu saat di mana atlet ini anak-anak bisa berlari puluhan kilometer tanpa berhenti. Sehingga tubuhnya bisa kuat, bisa mampu untuk berlatih sekian kilometer. Sehingga atlet ini bisa memenangkan untuk jadi juara di dalam satu pertandingan. Nah, anak-anak itu bukan satu perjuangan yang mudah atau yang bisa diraih dengan cepat. Tapi itu butuh perjuangan yang sangat keras, butuh latihan yang tekun anak-anak. Anak-anak, Lause jadi teringat seorang tokoh di dalam Alkitab, di mana ia juga berjuang dengan sangat gigih, sangat kuat untuk bisa mencapai sesuatu yang dia inginkan. Ceritanya di dalam kitab Kejadian pasal 29 anak-anak. Nah, sebelum kita menyaksikan dan mendengar film ini, mari kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk setiap kami, baik Lause yang ada di gereja maupun anak-anak yang ada di rumah, untuk bisa menyampaikan dan mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menolong kami supaya hati pikiran kami bisa fokus untuk firman Tuhan.
Kami berdoa mohon pimpinan Tuhan juga untuk jaringan wifi, segala peralatan TV yang dipakai, sehingga semuanya ini boleh mendukung sehingga firman Tuhan boleh didengar, dilihat, dan disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mohon pertolongan dan pimpinan-Mu. Di dalam dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran." Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban,
Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Anak-anak, tadi kita kan sudah lihat dan saksikan video cerita tentang Yakub. Nah, di sini Lause lihat bahwa Yakub ini seorang pejuang yang sangat gigih, di mana untuk mendapatkan seorang istri, Yakub harus bekerja sangat lama sekali, anak-anak. Nah, dari cerita Yakub ini, anak-anak, Lause belajar bahwa kenapa Yakub bisa berhasil di dalam perjuangannya mendapatkan seorang istri. Pertama, Lause belajar yaitu Lause melihat Yakub ini seorang yang berani untuk menghadapi masalah. Kenapa Lause katakan kalau Yakub itu berani menghadapi masalah, anak-anak? Karena saat Yakub sudah bekerja selama 7 tahun di rumah Laban, waktu Yakub berpikir kalau ia akan mendapatkan Rahel, ternyata yang dihadapi dan yang didapati oleh Yakub itu yaitu ternyata dia diberikan istrinya yaitu Lea, bukan yang seperti yang dia inginkan. Nah, saat Yakub menghadapi ini, apakah Yakub marah, takut, atau lari dari masalahnya? Ternyata enggak, anak-anak. Tapi di sini Lause lihat kalau Yakub itu berani untuk menghadapi masalah. Dengan bagaimana, anak-anak? Ya, Yakub itu berani menghadapi masalah di mana dia mau bekerja lagi selama berapa tahun? Ya, 7 tahun kembali. Itu bukan waktu yang singkat. Nah, dari hal ini Lause juga belajar di mana Yakub itu seorang yang tidak mudah putus asa. Dia tidak seorang yang tidak gampang menyerah, anak-anak. Tadi kita lihat yang pertama poinnya bahwa Yakub berani menghadapi masalah. Yang kedua, Yakub ini seorang yang tidak putus asa dan tidak gampang menyerah pada saat menghadapi masalah. Nah, di mana Yakub ini mau terus berjuang selama 7 tahun lagi untuk bisa mendapatkan Rahel. Nah, kita tahu anak-anak, dari 7 tahun pertama, tambah lagi 7 tahun yang kedua, itu bukan waktu yang pendek, tapi waktu yang sangat panjang. Anak-anak, setelah Yakub menghadapi masalah, dia sudah menjalani, dia tidak putus asa dan menyerah, dia mau menjalani kembali masa bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Di sini kita lihat bahwa Yakub itu mau terus berjuang untuk bisa mendapatkan Rahel seperti yang diinginkannya. Karena dia tahu, anak-anak, Rahel itu adalah seorang istri yang cantik, kemudian seorang istri juga yang takut akan Tuhan. Nah, anak-anak, karena dia tahu apa yang diinginkannya itu satu hal yang baik, satu hal yang benar di mata Tuhan, sehingga Yakub mau terus untuk dengan tekun menjalaninya dan tetap fokus akan apa yang mau dicapainya. Nah, di sini kita lihat bahwa ketekunan dan fokus dari Yakub membuat dia bisa berhasil untuk mendapatkan Rahel menjadi istri yang dia inginkan. Tuhan melihat semua hal yang dialami oleh Yakub dan Tuhan memberikan keberhasilan kepada Yakub. Karena Yakub seorang yang berani menghadapi masalah, dia tidak gampang menyerah, dia tidak putus asa. Kemudian yang ketiga, dia tekun untuk menjalaninya dan fokus akan apa yang ingin dicapainya. Nah,
Anak-anak, dari cerita firman Tuhan tadi, kita juga bisa belajar di dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Di mana setiap kita anak-anak tentu mempunyai cita-cita. Nah, Lause yakin sekali anak-anak di rumah semua pasti punya cita-cita yang mau dicapai nanti kalau sudah besar. Mungkin ada yang mau jadi dokter, jadi guru, jadi pilot, atau banyak hal yang anak-anak ingin capai. Anak-anak, kita belajar seperti Yakub tadi di dalam cerita. Di mana untuk mencapai dan meraih cita-cita kita juga bukan satu hal yang mudah dan gampang, tapi kita juga mesti berjuang. Nah, di dalam perjuangan kita itu anak-anak, kita akan jumpa masalah, jumpa hal-hal yang sulit. Tapi kita juga harus berani menghadapi masalah. Contohnya, anak-anak mungkin kan dalam belajar, ada pelajaran yang sulit. Anak-anak bisa pelajari. Nah, Lause berharap anak-anak tidak membenci atau malah tidak menyukai pelajaran tersebut. Tapi kita harus berani untuk menghadapinya. Mungkin dengan cara bisa minta tolong papa atau mama kita untuk mengajari kita dalam hal belajar. Atau mungkin anak-anak bisa mencari les di luar sehingga bisa membantu anak-anak mengatasi kesulitan dalam pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, yang kedua anak-anak, di dalam mencapai dan meraih cita-cita kita, kita juga butuh perjuangan di mana kita juga nggak boleh putus asa dan menyerah. Kenapa Lause katakan? Karena dalam setiap tingkatan pendidikan yang akan kita jalani, itu mempunyai tingkat kesulitan yang contohnya mungkin dari TK, kita nggak perlu belajar yang banyak, kita hanya bisa bermain. Kemudian kita naik di tingkat SD. Saat kita ada di SD, kita sudah mulai berhitung, membaca untuk pelajaran yang bagi kita agak lebih sulit. Tapi jika kita mau terus berusaha dan tidak menyerah, kita pasti akan bisa. Tuhan akan berikan kemampuan untuk kita bisa melewatinya. Sampai nanti di SMP, SMA, perguruan tinggi. Jadi, Lause berharap anak-anak mau terus berusaha, tidak putus asa. Sampai ke jenjang tingkat pendidikan perguruan tinggi kita selesaikan, kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, dalam menjalaninya tadi anak-anak sudah tidak menyerah, tidak putus asa, anak-anak juga harus menjalaninya dengan tekun dan fokus. Kenapa Lause katakan demikian? Karena ada di dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa lihat, kita jumpai. Nah, mungkin juga anak-anak alami. Contohnya, waktu SD anak-anak punya pemikiran untuk bercita-cita jadi pilot. Kemudian di SMP, tahu-tahu berubah mau jadi seorang dokter. Kemudian di SMA, berubah lagi. Anak-anak mau jadi seorang seniman. Nah, itu satu hal yang sangat-sangat bertolak belakang sekali anak-anak. Membuat kita jadi nggak fokus. Nah, Lause katakan ini kenapa? Jadi dari kecil kita harus kenali diri kita. Mungkin kita bisa, yang pertama kali kita lakukan yaitu kita berdoa sama Tuhan. Kita minta Tuhan memberikan kita hikmat, kita ini nanti besar mau jadi apa? Yang mau Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, yang kedua kita lihat kita kemampuannya di bidang apa. Apakah kita mungkin lebih kuat di bidang pelajaran matematika atau di bidang IPA. Atau kita kenali kita suka di bidang IPS atau di bidang seni. Sehingga itu bisa membantu anak-anak untuk tekun menjalaninya dan fokus. Sehingga saat kita besar nanti,
apa yang kita sudah lakukan saat kita kecil itu bisa diarahkan dan cita-cita yang mau kita capai dan kita raih itu anak-anak bisa berhasil. Yang terutama tadi Lause katakan kita berdoa sama Tuhan karena sebagai manusia kita sering bimbang, sering ragu, kita pesan mau jadi apa. Tapi poin yang terpenting memang kita harus berdoa sama Tuhan untuk Tuhan berikan hikmat supaya kita bisa berhasil mencapai cita-cita. Nah, anak-anak, dalam perjuangan kita tadi untuk bisa berhasil mencapai cita-cita kita, pertama kita harus berani menghadapi masalah. Yang kedua, kita jangan gampang menyerah, kita tidak boleh putus asa. Yang ketiga, kita tekun untuk menjalaninya dan fokus akan apa yang kita capai. Lause yakin, kita doakan sama Tuhan, Tuhan pasti akan berikan keberhasilan bagi kita. Nah, anak-anak, kita akan baca ayat hafalan kita yang terambil di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 14. Nah, anak-anak coba buka dulu Alkitabnya. Amsal pasal 18 ayat 14. Sudah ketemu anak-anak? Nah, kalau sudah ketemu, mari kita baca dulu sama-sama sambil kita hafalkan. Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Nah, anak-anak, kita ulangi lagi ya. Sambil kita tutup Alkitabnya, kita coba mulai hafalkan perkataan demi kata dari firman Tuhan ini supaya kita bisa memahami dan ingat dari ayat ini. Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, anak-anak, dari firman Tuhan itu Tuhan boleh ingatkan dan kita boleh belajar untuk mau terus semangat. Mau mencapai cita-cita yang akan kita capai. Nah, Lause akan akhiri firman Tuhan pada hari ini dengan video singkat berikut ini. Biarlah video ini boleh memotivasi kita, memberikan semangat bagi kita untuk mau terus berjuang, mencapai cita-cita yang kita inginkan. Karena ada teman-teman kita di luar sana yang lebih sulit, yang lebih susah untuk bisa belajar, untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi mereka mau terus semangat, mau terus belajar anak-anak. Mari kita saksikan video singkat berikut ini. Hal yang tak mungkin dalam hidupku, Tuhan menyanggup. Hal yang mustahil di mata dunia. It takes the children an hour to get to the school. They start walking at just the break of dawn. The hike is uphill through unforgiving terrain. Many children need to be pulled out of bed and stuffed into their private cars. Not here. Every step was a sacrifice. It made me think to myself, how far will you go for knowledge? How far will you go for education? How far will you go to find the truth? School showers are special here in the jungle. But there's no shower room to speak of. Instead, the children wash off their dirt in the cool stream of a waterfall. No one needs to pay the water bill. No one needs to turn off the tap. They uses these uniform every day. They cannot risk them against the elements, so they keep their uniforms safe and locked away. Hidupku
Anak-anak, mari kita berdoa untuk firman Tuhan kita pada saat ini. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami saksikan, sudah kami dengar. Dan biarlah itu Tuhan, Engkau yang bekerja di hati setiap anak-anak yang di rumah untuk boleh mau terus berjuang. Seperti halnya Yakub di dalam mencapai apa yang diinginkannya untuk mendapatkan istri Rahel. Demikian juga kami anak-anak boleh terus mau berjuang ya Tuhan untuk bisa mencapai cita-cita yang kami inginkan. Dan kami juga mohon hikmat Tuhan untuk boleh menolong anak-anak, boleh mengenal dan tahu apa yang dicita-citakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kami besar nanti Tuhan boleh jadi anak-anak yang mau Tuhan pakai bagi kemuliaan Tuhan dan buat pekerjaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Lausa Acen. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara ditransfer ke rekening gereja dengan nomor yang tertera di bawah ini atau dapat diantar ke gereja setiap hari Senin pukul 10 sampai 12 siang. Anak-anak, mari kita nyanyikan pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita juga mau berdoa kepada Tuhan buat persembahan yang sudah kita berikan. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur pada hari ini. Kami bisa beribadah, kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Lewat puji-pujian kami, lewat firman Tuhan yang kami dengar. Dan kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati persembahan kami. Supaya persembahan ini boleh jadi berkat bagi pelayanan Tuhan di sekolah minggu kami. Dan juga kami berterima kasih untuk pertolongan dan berkat Tuhan lewat pekerjaan dari Papa dan Mama. Kami bersyukur Tuhan saat masa sulit ini, tapi Tuhan masih menyertai, memberkati, sehingga Papa dan Mama masih boleh bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk orang-orang mungkin yang mengalami kesulitan, yang saat ini boleh mendapat pemutusan pekerjaan. Biarlah Tuhan juga menolong Bapa supaya
tangan Tuhan yang turut campur tangan, dan Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kami atau kami sendiri untuk boleh bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami akan menutup ibadah kami akan melanjutkan kegiatan kami. Biarlah firman yang sudah kami dengar, kami boleh lakukan, kami boleh kerjakan di dalam kehidupan kami, supaya firman Tuhan menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan anak-anak dan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak, ibadah sudah selesai. Jangan lupa mendokumentasikan kalian yang sedang beribadah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.